Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan Syauki, NIM saya 0445444933. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Kali ini saya akan memaparkan tugas 2 tutorial online keamanan jaringan. Baik, kita buka terlebih dahulu soal tugasnya. Di tugas 2 ini, silakan Anda melakukan praktikum sebagai berikut. Nomor 1, pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload. Yang nomor 2, pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Panduan mengerjakan, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan PMP MSIM 4404 keamanan jaringan. Baik, kita buka terlebih dahulu untuk panduan praktikumnya ya. Saya buka di sini. Kita masuk ke tahapan praktik atau praktikum, tahap pelaksanaan. Masuk ke tahap persiapan, lakukan langkah berikut. Yang pertama, instalasi Cisco Packet Tracer Student. Ini sudah saya install. Terus kemudian buka file packet tracer firewall acl.pkt sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Ini sudah saya buka juga dan saya pelajari topologinya. IP-nya sudah saya masukkan ke sini ya. Terus berikut alamat IP dari masing-masing perangkat dalam topologi yang terdapat pada gambar 1. Pada topologi tersebut terdapat 4 kelompok jaringan, yaitu 192.168.10.0, 192.168.20.0, 192.168.30.0, dan 192.168.40.0. Nah, di sini ada mungkin kesalahan ya. Di poin E ini ada 192.168.40.0, sedangkan di tabel alamat simulasi firewall ini 192.168.50.1 atau networknya adalah 50.0. Kita pakai yang sesuai dengan tabel saja. Kita anggap yang di sini adalah salah. Pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.0.10 dan 30.0 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada jaringan 192.168.20.0. Berikut kondisi awal status konektivitasnya. Nah, baik, kita pastikan terlebih dahulu PC yang terdapat pada jaringan 10 dan 30 dapat mengakses web dan FTP server. Ini sumbernya. Sebentar, pastikan PC yang terdapat pada jaringan 10 dan 30 dapat akses 20.0. Oke. Kita buka paket tracernya, di mana web servernya adalah 20.5 dan FTP servernya adalah 20.10. Nah, jaringan ini yang networknya 30.0 dan 10.0 harusnya bisa mengakses ke web server ini. Baik, kita buka terlebih dahulu PC 1, terus kemudian kita masuk ke menu desktop ya, terus kemudian kita buka web browser, kita ketikkan http://192.168.20.5. Kita go. Nah, di sini belum bisa ya. Baik, lanjut ya. Kita sudah tambahkan static router lebih dahulu di router 1 dan router 2. Ini kita buka untuk routingnya. Di sini sudah saya masukkan untuk networknya 20.0, socket masknya atau prefixnya /24. Next hopnya berarti melalui 50.2 yaitu router 2, dan juga di router 2 kita juga sudah tambahkan ya untuk routing statiknya 192.168.30.0 dengan prefixnya 24 melalui 50.1. Nah, kita tinggal uji coba lagi untuk web servernya dari PC 1. Kita tinggal ketikkan http://192.168.20.5. Kita klik go. Nah, ini sudah tampil ya untuk web servernya. Ini sudah sesuai dengan yang di sini. Ini harusnya bisa kan. Terus kemudian kita akses juga FTP-nya ke 20.10.
Nah, ini untuk skenario-nya. Semua PC yang terdapat di jaringan 30.0 dapat mengakses layanan FTP 20.10 dan layanan HTTP di 20.5 tetapi tidak dapat mengakses menggunakan protokol ICMP. PC yang beralamat 10.6, 10.7 dapat mengakses layanan FTP di 20.10 dan layanan HTTP di 20.5 serta dapat mengakses protokol ICMP pada kedua server tersebut. PC lainnya yang terdapat di jaringan 10.0 hanya dapat mengakses protokol ICMP. Nah, ini jadi seharusnya itu IP 30.0 sampai 255 itu bisanya akses HTTP saja, sedangkan 30.0 berarti semua IP ini dengan tujuan 20.10 itu hanya bisa akses FTP saja. Kita praktekkan ya di sini. Ini sebelumnya kita coba untuk FTP ke 20.5 terlebih dahulu ya. Jadi kita menggunakan PC 1, PC 2 itu sama ya. Ya, PC 1, PC 0 dan PC 1 itu IP-nya adalah 30. Nah, ini ya, 30.6, 30.5. Ya, kita coba akses FTP-nya menggunakan command prompt FTP 192.168 20.10 ya. 20.10 untuk FTP-nya. Dan untuk usernya Cisco, passwordnya Cisco. Nah, ini sudah masuk ya. Berarti kita sudah bisa. Begitupun juga dengan PC 1 ya. Kalau misalkan kita akses FTP-nya, FTP 192.168.20.10 Cisco, passwordnya Cisco. Nah, ini sudah aman ya. Lanjut, ini masuk ke tahapan konfigurasi. Di tabel 3 ini status konektivitas layanan setelah terpasang firewall. Nah, kita akan menggunakan access list di router 2 sehingga dapat memenuhi kondisi tersebut. Oke. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Nah, kita set by set ya, seperti ini ya. Kita masuk ke router 2 di sini. Terus kemudian kita masuk ke CLI-nya. Kita tinggal masukkan ini. Terus kemudian ini. Kita masukkan satu persatu akses listnya. Masukkan yang port 80 nya. Terus kemudian kita pasangkan role tersebut di interface serial. Terus kemudian kita IP access. Nah, tahapan uji coba kita cek terlebih dahulu. 30 berarti untuk yang 30 adalah yang bawah ya. Seharusnya
ping ke 20.5 itu tidak bisa. Nah, ini tidak bisa ya. Terus kemudian untuk FTP-nya juga sama. Oh, ke FTP 20.5. Ini tidak bisa. Tapi untuk HTTP itu bisa. Kita cek. HTTP //192.168 20.5. Ini seharusnya bisa ya. Ini masih timeout. Semua PC yang terdapat di jaringan 30 dapat mengakses layanan FTP dan layanan HTTP, tapi tidak bisa menggunakan ICMP. Nah, sebentar ya. Kita cek terlebih dulu. Untuk FTP ke 20.10 harusnya bisa. Disconnect ya. Maaf ya teman-teman karena ini tadi kesalahan. Jadi yang IP 30 ya, sumber IP 30 itu yang PC 0 dan PC 1. Kita cek terlebih dahulu menggunakan ping dulu. Seharusnya itu tidak bisa ping ke 20.5. Nah, ini tidak bisa ya. Terus kemudian FTP juga, kalau FTP ke 20.5 juga tidak bisa. Benar. Terus kemudian ke HTTP ke 20.5 itu harusnya bisa. http://192.168.20.5. Nah, bisa ya. Ini berarti untuk yang pertama ini sudah sesuai ya. Sudah berhasil. Terus kemudian untuk yang tujuan ke 20.10 kita coba ping 20.10 ini harusnya tidak bisa, tapi untuk FTP-nya 20.10 bisa. Nah, Cisco. Nah, bisa ya. Terus untuk HTTP-nya ke 20.10 ya pastinya harusnya tidak bisa karena bukan server HTTP. 192 http://192.168.20.10. Ya, tidak bisa ya. Ini tidak bisa. Terus kemudian kita cek ke sumber IP 20.5. Kita cek 20.5 berarti yang ini, yang PC 2 ya. Kita cek seharusnya itu bisa ping ke 20.5. Kita cek ping 20.5. Kita masuk itu. Lanjut, ini dari IP 10.5 ya untuk PC 2. Kita cek terlebih dahulu pingnya ke 20.5 itu bisa. Nah, reply ya. Tapi untuk FTP dan HTTP ke 20.5 tidak bisa. Kita cek verifikasi ya. Nah, tidak bisa. Terus kemudian untuk HTTP harusnya juga tidak bisa. 20.5. Ya, tidak bisa. Oke. Sekarang tinggal tujuan ke 20.10. 20.10 pingnya bisa. Bisa. Terus kemudian FTP-nya ke 20.10 itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Terus HTTP-nya juga 20.10
tidak bisa. Ya. Begitupun juga di PC3, kita cek satu persatu ya. Di PC3 berarti yang 10.6, kita cek IP-nya 10.6. Kita cek 10.6 tujuan ke 20.5, pingnya bisa harusnya 20.5. Nah, bisa. Pingnya ke 20.10 juga bisa. Ya, betul. Terus kemudian FTP-nya ke 20.5 itu tidak bisa, 20.10 juga tidak bisa. 20.10 itu bisa ya. Nah, ini bisa Cisco. Nah, itu bisa ya. Ke 20.10 bisa. Ini sesuai dengan filter rule yang kita buat di bawah ini. Terus kemudian untuk HTTP yang ke 20.5 harusnya bisa. Tapi untuk yang ke 10 itu tidak bisa. Sebentar. (20.10) ini tujuan ke sini ya, itu tidak bisa, tidak tampil. Oke, sekali lagi kita masuk ke PC4 dimana IP-nya adalah 10.7 ya. Kita cek command line atau command prompt, kita ping ke 192.168.20.5, ini seharusnya bisa, nyatanya bisa, dan ke 10 juga bisa. Terus untuk FTP-nya ke 20.5 tidak bisa, ke 20.10 bisa ya. Terus kemudian untuk HTTP-nya kita cek, HTTP-nya ke 20.5 bisa. Kemudian kalau untuk yang ke IP 20.10 harusnya tidak bisa. Nah, tidak bisa ya. Baik, kita berarti uji cobanya sudah sesuai dengan yang tabel ketiga setelah dipasang firewall ya. Terus yang berikutnya kita masuk ke konfigurasi NAT overload. Ini berarti kita tutup untuk praktikum yang ini. Kita masuk ke NAT overload. Baik, kita lanjutkan ya untuk paket NAT-nya. Kita buka terlebih dahulu. Kemudian kita tunggu linknya hijau semua. Ya, sudah hijau. Kita cek terlebih dahulu untuk routingnya. Kita pakai static root. Dan IP yang 30 juga kita routing ya. Pastikan sudah bisa akses web. Ya, sudah bisa ya. Ini dari IP yang 30.
servernya sudah connect. Ini kenapa tidak connect ya? Coba ping terlebih dahulu. Connect sebenarnya. Kita cek IP FTP-nya 20.10. Connect di PC 2 ini ada permasalahan. Oh tidak, ya connect ya. Nggak bisa akses web browser. Kita berarti nanti untuk uji cobanya pakai yang PC 4 saja ya. Kita lanjut ke NAT konfigurasi R1. Ini sudah masuk mode config, terus kemudian kita masuk ke F00, terus kemudian IP NAT inside, terus kemudian kita masuk ke interface F01, IP NAT inside juga, terus interface exit dulu, interface serial 010 IP NAT outside, exit, terus kemudian access list 1, permitnya 192.168.10.0, terus wheel chart-nya 255 ya, terus kemudian IP NAT inside source list 1, interface serial 010 overload. Oke, kita cek net start ya. Kita cek untuk yang IP 10, kita akses. Di sini net start masih menggunakan 30.5. Untuk PC 4 kita akses. Nah, di sini belum bisa ya. Seharusnya bisa. Nah, di sini belum bisa. Kemudian kita coba FTP juga. Nah, di FTP juga belum bisa. Kita cek di netstart. Ini belum bisa. Seharusnya di web server ketika netstart terus kemudian di PC 4 maupun PC 3 kita akses web server, nanti IP-nya akan terdeteksi 50.1 ya. Nah ini kan masih 30.5. Ini sudah benar yang 30. Untuk yang 10 ini tidak bisa. Nah, ini belum tahu permasalahannya karena saya juga sudah cek berulang kali, belum bisa ya. Jadi kalau ada yang tahu bisa diinformasikan di kolom komentar. Ini 20.000, ini 10.000. Coba saya ganti 20.000 block rate-nya. Bisa apa enggak? Tetap tidak bisa ya. Ya, untuk NAT seperti itu, ada permasalahan, mohon maaf, belum bisa sesuai dengan panduan praktikum ya. Ini seharusnya 50.1. Ya, untuk NAT sekian. Baik, lanjut ya. Kita masuk ke IPsec site to site. Kita buka terlebih dahulu paketnya.
Terus kemudian kita lihat praktikumnya di sini. Ini untuk IP saya sudah konfigurasi. Terus kemudian aktifkan fitur-fitur keamanan pada router 1. Nah, sebelumnya saya akan saya akan routing terlebih dahulu di R1 ya. Saya sudah menyiapkan config-nya. Jadi tinggal masuk ke in config, kemudian paste IP root ya. Terus kemudian di R2 juga saya akan pasangkan routing statiknya. In config baik, sudah. Terus kemudian di R3 kita tambahkan 2 routing. Sorry. Saya matikan terlebih dahulu karena tadi salah ketik. Kita tunggu terlebih dahulu router 3 nya menunggu hidup. N config, tambahkan routingnya. Baik, terus kemudian kita aktifkan lisensinya ya. Kita aktifkan lisensinya. Kita full screen saja. Kita aktifasi security lisensinya di R1 dan R2. Kita yes. Terus kemudian kita copy running config-nya. Sudah. Terus kita reload. Di R2 juga sama. Oke, selanjutnya kita konfigurasi VPN IPsec pada router 1. Kita masuk ke mode enable config terminal. Terus kemudian kita pastekan scriptnya. Terus kemudian kita pastekan juga untuk script isak mpp1 nya di router 1. Terus isak mppes2 nya. Terus pasang cryptomap. Sudah. Terus kemudian kita konfigurasi VPN IPsec pada router 2 ya. Router 2. Kita masuk ke mode enable terlebih dahulu. Oke. Itu kita sudah interesting traffic. Terus kemudian kita pasangkan isak mppes1 nya.
terus kemudian paste 2 nya, terus pasang crypto map-nya. Karena ini saya sudah punya scriptnya ya, jadi tinggal copy paste saja. Nah, kita tinggal pengujian dari PC 0, dari PC 0 kita ping ke 20.10. Apakah sudah reply? Kita tunggu saja. Ya, sudah reply ya, berarti untuk tunnel VPN-nya berhasil. Kita cek verifikasi tunnel VPN di router 1. Oh, bukan yang IPsec ya, yang ISAK-MP ya. Sorry. Ya, sudah ada ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan karena tadi sudah kita praktekkan untuk VPN-nya dan sudah reply, berarti itu tandanya VPN-nya sudah aktif. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi apabila ada kesalahan. Saya tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.